Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan diberikannya nikmat segala kenikmatan, yaitu sehat badan dan umur yang panjang. Senantiasa kita jadikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Seperti biasa, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas sebuah kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kali ini kita akan jelaskan adab yang selanjutnya, yaitu Adabul Kalam wal Hadis. Ini adab di dalam berbicara. Ini adabul kalam wal hadis. Ini harus diperhatikan, karena seseorang muslim tidak patut, tidak layak untuk berbicara kepada yang tidak mengandung kebaikan, atau dia berbicara selalu di dalamnya ada keburukan, ada maksiat di dalamnya. Oleh karena itu, adab di dalam berbicara diatur di dalam Islam. Yang pertama, adab di dalam berbicara. Al-mu'alif, penulis dari kitab ini Lajnah Darul Watan. Adab di dalam berbicara yang pertama, an yakunal kalamu fi khairin. Berbicara, ya, hendaknya selalu mengandung kebaikan. Dan ini langsung perintah Allahu Jalla Jalaluh. Allah firmankan dalam surah An-Nisa pada ayat ke-114. Allah Subhanahu wa taala firmankan: la khaira fi katsir min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada kebaikan padanya kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan sedekah, atau dia mengadakan perdamaian di antara manusia. Kemudian lanjutan dari ayat yang mulia ini, wa may yaf'al dzalika ibtigha'i maradatillah. Barang siapa yang melakukan semua itu demi mengharapkan ganjaran ridha dari Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azimah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ayat yang mulia ini, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Apa yang dimaksud dengan najwahum? Maka ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau menjelaskan dari ayat yang mulia ini. Najwahum yang dimaksudkan, kata beliau menukil dari seorang sahabat mujahid
yang beliau mengatakan najwa yani hiya israru fi tadbir, yang seseorang yani membicarakan atau merencanakan keburukan atau berbicara tentang keburukan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Maksudnya orang yang selalu berbicara, berbisik-bisik dengan temannya, merencanakan keburukan, maka tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, bahkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tidak layak. Makanya dilarang dalam firman Allah Azza wa Jalla ini, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sama sekali orang yang berbicara buruk atau dia merencanakan untuk membuat celaka orang lain. Illa man amara bisadaqah, kecuali orang itu saling berbisik, saling berbincang dalam rangka untuk memerintahkan yakni berbuat sedekah. Apa kata beliau pula yang dimaksudkan sedekah? Ini kita telah ketahui bahwasanya setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Dan ini perintah Nabi SAW, jika orang yang tidak bisa melakukan sedekah, mengeluarkan infak sedekah, maka hendaknya dia melakukan kebaikan, maka itu dianggap sebagai sedekah. Au ma'rufin, atau dia berbuat yang ma'ruf. Apa yang dimaksudkan dengan ma'ruf? Yang kata Al-Mujahid, yang beliau pun mengatakan ma'ruf bi ta'atillahi azza wa jal wa ma yu'arrifuhu syarr, yang mana ma'ruf adalah dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah yakni diperintahkan atau diketahui datangnya dari syariat Allah Azza wa Jalla. Wa a'malul birri kulluha ma'rufun, setiap amalan-amalan yang baik itu disebut dengan ma'ruf. Setiap amalan yang baik, apa saja dia dikatakan ma'ruf. Makanya dia digandingkan dalam ayat yang mulia ini, illa man amara bisadaqah au ma'rufin. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Setiap sedekah dia masuk ke dalam ma'ruf, digandingkan dalam ayat yang mulia ini. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala islahin bainan nas, kecuali seseorang yang dia mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya, maksudnya manusia di sini dalam keadaan bertikai, berselisih, lalu dia menyelesaikan, mencari islah perbaikan di antara keduanya. Maka hal ini disebutkan oleh sahabat, jadi dari Abu Darda, yang dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam aw sadaqah was salah. Aku ketahui kepada kalian ada sesuatu yang lebih utama daripada derajatnya orang yang berpuasa, bersedekah, dan orang yang dalam keadaan salat. Maka qala qulna bala. Lalu para sahabat mengatakan, ya, bala ya Rasulullah. Apa yang dimaksudkan ada yang lebih baik daripada derajatnya orang yang berpuasa, bersedekah, lalu salat? Maka Nabi SAW bersabda, islahi dhatil bayni wa fusadatu yani bayni hiyal haliqah. Orang yang dia sedang mengadakan perdamaian di antara dua orang yang sedang berselisih atau membuat kerusakan, yang kata Nabi SAW, dhatil bayna hiyal haliqah. Al-haliqah ini maknanya adalah yani qati'i rahmi, atau yani
at-tazalim, orang yang memutuskan silaturahim di antara kaum muslimin, baik itu sesama keluarganya atau sesama kaum muslimin atau orang yang berbuat zalim di antara keduanya, maka kita datang kemudian kita menjadikan mereka tidak berselisih, mencari islah. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut itu lebih utama, bi afdali min darajatis siyam was sadaqah was salah. 3 sekaligus dikalahkan dengan orang yang sedang mencari islah, perbaikan di antara keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surah An-Nisa, menunjukkan bahwasanya orang yang berkata-kata atau merencanakan kejahatan untuk membuat makar kepada orang lain, maka tidak ada sedikit pun kebaikan dan tidak pantas ada keluar dari kata-kata orang yang beriman dari merencanakan keburukan kepada orang lain, kecuali dia memerintahkan orang untuk mengeluarkan sedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, berbuat yang baik, atau dia mencari perdamaian di antara 2 orang yang sedang bertikai. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu semua. Lalu Allah Azza wa Jalla ibtigha'i maradatillah, dan dia melakukan itu demi apa? Untuk mencari ridho Allah. Bukan untuk cari panggung, bukan ingin dicari supaya terkenal, bukan semua. Tapi karena ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Fasaufa nu'tihi ajran 'azimah. Allah akan berikan dia ganjaran yang sangat besar. Subhanallah, ini hendaknya harus kita perhatikan adab kita di dalam berbicara. Tidak boleh kita membuat berbisik-bisik dengan temannya ingin menyelakakan orang lain. Makanya adab berbicara hendaknya diperhatikan. Jika keluar dari katanya untuk membuat kerusakan, celaka orang lain, maka tidaklah dia melanjutkannya dan hendaknya dia diam. Ini adab yang pertama. Kemudian yang kedua, adab di dalam berbicara, adabul kalam wal hadis, an yakuna al-kalamu bi sautin masmu'in laysa bil murtafi' wala bi munkhafid wa bi ibaratin wadihah yafhamuha al-jami' ba'idatin 'anit tasannu' atau 'anit tasannu'i wal mughalah. Ini adab yang kedua, hendaknya kaum muslimin ketika adab berbicara dengan suara yang dapat didengar. Maksudnya apa? Dia berbicara laisa bil murtafi', tidak terlalu keras, tidak mengangkat suaranya dan tidak pula pelan. Asalkan dia bisa didengar suaranya. Kemudian wa bi ibaratin wadihah, dan ucapannya itu jelas, dapat dipahami seluruhnya. Ba'idatin anit tasannu', jauh dari kesan berpura-pura atau wal mughalah, berlebihan. Jadi berbicara jauhkan dari sifat yang berpura-pura atau berbicaranya berlebih-lebihan. Maka di sini dijauhkan seseorang berbicara yang dapat mengandung berlebihan di dalam berbicara, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Disebutkan dalam surat Luqman, waqsid fi masjika, waqdud min sautik, dan sederhanakanlah di dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Jadi maksudkan ketika berbicara, maka jangan sampai kita keras dan bahkan membentak-bentak. Inna ankara aswati la sautul hamir. Dan orang yang berbicara keras itu tidak lain seperti suara keledai. Maka di zaman Nabi SAW, jika ada orang yang berbicara keras,
bahkan teriak-teriak dia berbicara, maka layaknya seperti suara keledai, karena suara keledai adalah suara kehinaan. Maka kaum muslimin dan muslimat hendaknya dia menata berbicara yang dapat didengar dan pula tidak keras dan pula tidak pelan. Yang terpenting adalah wa ibarati wadihah. Ini yang harus diperhatikan, jelas pembicaraannya. Yafhamu hal jami', kemudian bisa dipahami seluruhnya dari pembicaraannya. Ini adab di dalam berbicara. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah, alla tatakallam fima la ya'nik. Hendaknya berbicara, yakni menjauhkan di dalamnya pembicaraan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau berbicara yang tidak bermanfaat tidak perlu dibicarakan, karena ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Barang siapa dari baiknya Islamnya seseorang, maka dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu tambahkan dengan hak dhamir, tarkuhu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tentunya kita sebagai seorang muslim tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya di dalamnya, atau yang di zaman sekarang apa? Stand up comedy, yang berbicara di dalamnya hanya keburukan, banyolan dan menghina, istihza, bahkan tidak tanggung-tanggung menghina dari agama, melecehkan Allah, menghina Rasulullah SAW. Tidak layak seorang muslim bergabung di antara mereka. Hendaknya menjauhkan dari perbuatan atau bicara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, ikhwan fiddin, azakumullah, alla tuhaddisu bikulli ma tasma'. Tidak menceritakan dari setiap apa yang didengar. Dan ini adab di dalam berbicara. Terkadang kita mendengarkan, kemudian adabnya tidak menceritakan setiap apa yang diceritakan kita, yang kita mendengar itu diceritakan kepada orang lain. Di hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddits, yani bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang mendapatkan dosa yang dia berbicara setiap pembicaraannya apa yang dia dengar. Kalau dia menceritakan kepada orang lain, maka dia telah mendapatkan dosa. Apalagi kalau pembicaraannya rahasia, pembicaraannya diberikan amanah, tidak boleh dibocorkan, tidak boleh disampaikan kepada yang lain, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dalam pembicaraannya untuk mendamaikan, untuk mencari islah, untuk mencari kebenaran, maka tidak boleh disembunyikan juga. Maka harus kita sampaikan agar di antara keduanya mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mengetahui kebenaran, nggak boleh disimpan. Padahal itu sudah rahasia. Tapi seseorang ini mencari apa? Kebenaran, mencari islah, maka boleh dia sampaikan, asalkan tidak ada kedustaan di dalamnya. Maka hendaknya tidak menceritakan, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Ini adab di dalam berbicara. Kemudian yang kelima, al-bu'da 'anil mar'ah
wal jidal wa in kunta muhaqqan wa 'anil kadzab wa in kunta mazihan. Adab yang kelima, hendaknya menjauhkan seseorang ini dari yang namanya jidal, apa? Debat. Walaupun ya engkau itu dalam keadaan benar, jidalnya, debatnya, maka harus ditinggalkan. Karena ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi, "Man taraka al-mira'a wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabadil jannah." Barang siapa yang meninggalkan seseorang dalam debat sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah fi rabadil jannah, di pinggirannya surga. Masya Allah, pinggirannya saja sudah nikmat. Tapi kata Nabi SAW, man taraka mira', siapa orang yang ketika itu meninggalkan debat, wa huwa muhiqqun, padahal debatnya dia itu dalam di atas kebenaran, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah yakni yang paling tinggi di dalam surga jika dia meninggalkan yang namanya debat, jidal. Maka kata Al-Imam Syafi'i, jika ada orang yang mengajak debat, maka tinggalkan. Ya, tidak ada manfaatnya. Maka hendaknya kita perhatikan, kalau seandainya bisa untuk berdebat, debat dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita debat kemudian tidak diiringi oleh kata-kata yang baik atau sikap yang baik, yang hanya ada ribut di antara keduanya. Maka tinggalkan. Atau wa'anil kadzab, atau dia dusta. Wa in kunta mazihan, seseorang ini berbicara dusta walaupun itu adalah benar, ya, bercanda. Terkadang seseorang itu dia berbicara tapi bercanda demi untuk menarik perhatian orang atau agar orang itu bisa tertawa. Dan ini tidak boleh, dan ini adab seorang muslim. Tidak boleh di dalam berbicara pembicaraannya dusta walaupun di dalam pembicaraannya itu hanya mazihan, itu bercanda. Kenapa tidak boleh? Kata Nabi SAW, perhatikan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ana za'imun fi baitin fi rabatil jannah. Kata Nabi SAW, saya jamin, menjaminnya akan dibuatkan rumah yang di pinggiran surga. Liman tarakal mar', siapa orang yang ketika meninggalkan wa in kana muhaqqan, yaitu debat walaupun dia di atas kebenaran, dia tinggalkan debat. Kemudian Nabi SAW pun, saya menjamin dengan wa bi baitin fi wasatil jannah, aku jamin seseorang itu dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadzab, yang dia meninggalkan dusta, kedustaan di dalam berbicara, wa in kana mazihan, walaupun di dalam berbicaranya dalam hal bercanda. Maka tinggalkan semua ini. Dan tidak layak seorang muslim untuk dia berbicara tapi di dalam bicaranya dusta walaupun dalam hal candaan. Kan banyak kaum muslimin ketika dia berbicara agar orang lain itu tertawa, tapi di dalam berbicaranya adalah kedustaan. Tinggalkan, nggak boleh seperti ini. Banyak kaum muslimin yang mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka berdusta, dan bahkan orang yang berdusta ini masuk ke dalam sifat orang munafik.
selalu berbicara yang keluar dari mulutnya adalah kedustaan, pembohongan, maka tidak layak sebagai seorang muslim untuk berbicara dalam keadaan dusta walaupun hanya candaan. Maka harus tinggalkan, ikhwan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam adab yang keenam. At-ta'diyu fil kalami wa 'adamil isra'i fihi. Ini yang keenam, berbicara ya tidak terlalu cepat di dalam berbicaranya. Jadi berbicara jangan terlalu cepat. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana hadis dari jalan sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, yang dia berkata, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddits hadisan law 'addahu al-'addu la ahsahu." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, lau addahul addu, sekiranya seseorang itu menghitung dari pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahsahu, dan dapat dihitung. Maksudnya apa? Pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak cepat dan tidak lambat. Kalau seseorang itu menghitung pembicaraan Nabi berapa kalimat, berapa kata, dan itu bisa dihitung. Dan hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara demikian agar para sahabatnya ini paham apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang disampaikan, yang dibicarakan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara itu bukan dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi berbicara tidak cepat dan bahkan bicaranya itu diulang, ya, diulang-ulang agar benar-benar orang itu yang mendengarkan, para sahabat ini dapat benar-benar paham apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau 'addahu al-'addu la ahsahu." Seandainya ada orang yang menghitung bicaranya Nabi, itu dapat dihitung. Maksudnya Nabi SAW tidak cepat dan tidak lambat juga, ya, satu kata kemudian diam, tidak. Yang bisa dipahami, dan ini adab kita berbicara kepada, ya, kaum muslimin yang lain, atau kepada orang tua, ya, kepada gurunya, atau kepada kaum muslimin yang lain. Bicara yang sesuai dengan, ya, ala kadarnya, tidak cepat dan tidak lambat, dan bisa dihitung. Kalau seandainya dihitung, itu pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada adab yang ketujuh, al-bu'da 'anil fawahish, al-fahisah, 'anil fahish min al-kalami. Hendaknya kaum muslimin menjauhkan pembicaraan yang di dalamnya ada keburukan. Jadi hendaknya dijauhkan kalau ada pembicaraan yang buruk. Seperti apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi al-badhi'i." Tidaklah seorang mukmin itu, yakni orang yang selalu bit-ta'ani, ini orang yang suka mencemarkan nama baik. Jadi menjelek-jelekan nama baik seseorang. Oh, si fulan ini begini, padahal, ya, dia hanya ingin niatnya untuk menjelek-jelekan nama si fulan. Atau satu lembaga dijelek-jelekin, itu lembaga fulan jelek, orang-orangnya ini semuanya berantakan. Masuk ke dalamnya, yakni bit-ta'ani, yang suka mencemarkan nama baik. Dan ini tidak layak kaum muslimin, orang-orang yang seperti ini. Ya, hendaknya kita jaga perkataannya, walaupun kita tidak suka dengan si fulan, ya jangan dicemara, jangan
cemarkan nama baiknya. Biarkan saja. Kalau seandainya itu benar menurut kita yakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Atau Allah yang akan menegurnya. Tidak perlu kita menjelek-jelekan nama baik mereka. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, kemudian yang menegurnya kalau kita dalam posisi yang baik, tidak perlu dicemarkan. Dan tidak pula laisal mu'min, tidaklah seorang mukmin itu al-la'an, ini orang yang suka melaknat. Tahu sifat laknat yang sering kita keluarkan dalam perkataan kita. Mampus lu. Iya, itu laknat tuh. Mati lu. Iya. Nah ini, kadang suka laknat sering keluar. Iya, dikit-dikit keluar. Dilaknat orang tersebut. Tapi jika orang itu berbuat keburukan, menghina Allah, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita mendoakan dia kecelakaan. Tapi yang dimaksudkan adalah jangan sedikit-dikit kita melaknat orang lain. Gitu, dikit-dikit melaknat orang lain dalam kasus yang sepele dia melaknat, maka ini tidak baik bagi seorang muslim. Dan tidak pula seorang muslim laisal mu'min walal fahish. Jadi al-badhi, orang yang suka bicara ini kotor, keburukan di dalamnya. Bukan bicara kotor itu, bukan bicara yang dia mulutnya belepotan. Jadi kotor itu semua yang ada di dalam perkataannya mengandung kekejian. Entah dia perkataan zina, perkataan mengandung adu domba, perkataan yang membuat sakit orang lain, dan ini masih banyak yang dimaksudkan walal fahishi al-badi, yang dia perkataannya membuat kotor. Dan bahkan orang yang berbicara ini tidak melihat siapa yang diajak bicara, dan bahkan dia berkata sesuai dengan hawa nafsunya, membuat orang lain sakit hati. Ini perhatikan di tata bicara kita sama kaum muslimin, agar jangan sampai menjadi perbuatan itu perbuatan yang al-fahish, jadi al-badhi. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fillah, azakumullah, kita masuk yang ke-8. Jadi al-ba'du 'anit takalluf wa sarsarati fil kalami, menjauhkan dari berbicara yang memaksakan diri, at-takalluf atau wasarsarati fil kalam, banyak bicara, bicaranya banyak, memaksakan diri di dalam berbicara. Maka disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, wa inna abghadakum ilayya, manusia yang aku benci kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh dariku kata Nabi yang nanti di hari kiamat, siapa mereka? Asar sarun, orang yang banyak bicara. Yang kedua, wal mutasyaddiqun, ini masuk ke dalamnya at-takalluf, memaksakan diri, orang berbicara, banyak berbicara. Atau al-mutasyaddiqun, orang yang pura-pura fasih di dalam berbicara tentang masalah apa yang dia bicarakan. Ini masuk ke dalam at-takalluf atau tasyadduq. Sering kita mendengar kata-kata tasyadduq, itu orang yang pura-pura di dalam bicaranya fasih, paham akan apa yang dia bicarakan padahal dia nggak tahu. Ini memaksakan diri, maksudnya dia tidak tahu permasalahan itu, kemudian dia tampil bicara. Gitu. Dimintai pendapat atau ditanya tentang sesuatu perkara, padahal dia tidak tahu perkara itu, tapi dia memaksakan diri berbicara. Supaya apa? Supaya kelihatannya orang itu tuh fasih, benar apa yang dia bicarakan. Ini makanya masuk ke dalam al-bu'da 'anit takalluf.
Maka orang tersebut ada namanya al-mutasyaddiqun, orang-orang yang pura-pura fasih di dalam bicara. Maka yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mutafayhikuna. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mal mutafayhikuna? Apa yang dimaksud dengan al mutafayhikuna? Siapa mereka? Kata Nabi SAW, qala al-mutakabbirun, merekalah orang-orang yang sombong. Ketika berbicara membanggakan dirinya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, tidak menghargai perkataan orang lain, dan ini masuk ke dalamnya al-mutakabbirun. Kata Nabi SAW, ini orang-orang yang sombong ini, yakni al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Makanya ada dua sifat pada diri seseorang yang disebut dengan kesombongan. Yang pertama adalah yakni dia menolak kebenaran. Ketika berbicara dia menolak, padahal pembicaraannya di dalamnya adalah ada kebenaran, baik itu dari Al-Quran maupun dalam sunnah. Walaupun yang berbicara adalah yang kita benci, orang yang suka merusak agama kita, tapi kalau dia berbicara di dalamnya ada kebaikan, kemudian ada kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita menolak kebenaran tersebut. Makanya kata para ulama, walaupun orang yang berbicara itu adalah ahlul kalam atau orang-orang ahlul kitab, dia berbicara di dalamnya mengandung kebenaran datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita menolaknya kebenaran tersebut. Maka dia harus menerimanya. Atau waqamtun nas, atau merendahkan orang yang sedang menyampaikan pembicaraan tersebut. Ini pun tidak boleh. Ya, seorang muslim tidak boleh dia merendahkan orang lain. Makanya sifat yang pertama kali yang mendapatkan sifat kibar ini adalah siapa? Yaitu iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Dia menolak kebenaran, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia sombong, merendahkan. Dia mengatakan bahwasanya aku lebih baik, aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah yang busuk. Makanya sombong, sifat sombong ini yang pertama kali dialami oleh iblis. Lalu sifat itu akan melekat kepada dari Bani Adam jika dia mengikutinya, yaitu merendahkan orang lain dan bahkan menolak kebenaran. Maka ini bukan sifat orang yang beriman. Maka hendaklah jangan berbicara yakni dengan dalam keadaan sombong. Maka hindari semua ini. Maka Nabi SAW, orang tersebut akan jauh dariku nanti di hari kiamat. Ini hadis yang dikeluarkan oleh jadi mutafaqqun, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Kemudian kita masuk yang ke-9, ikhwan fiddin wa akhwat fillah. Al-bu'd 'anil ghibah wan namimah. Adab di dalam berbicara, hendaknya kita menjauhkan yang namanya ghibah dan namimah. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala yaqtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah ya kalian menggunjing ya sebagian yang lainnya. Yang dimasukkan menggunjing ini adalah menggibahi seseorang. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berjalan lalu ada dua kubur yang sedang diazab, ya, dilewatilah kuburan tersebut oleh Nabi dan para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma liyu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Sesungguhnya dua kubur ini dia sedang diazab, tapi azabnya itu bukan karena dosa yang besar.
Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian karena apa dua kubur ini diazab sampai demikian diazabnya didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama adalah la yastatiru minal baul. Orang yang ketika itu dia kencing tapi tidak menjaga dari buang air kecilnya. Wa ammal akhar fakana yamsi bin namimah, dan yang kedua orang yang selalu yakni namimah, mengadu domba. Maka orang seperti ini layak untuknya diazab sampai di dalam kuburnya. Dan seorang muslim hendaknya menjauhkan yang namanya ghibah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah yani namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang yakni pengadu domba. Ya, ghibah, maka ini tidak akan pernah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan ghibah? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ghibah, sebagaimana riwayat yang dijelaskan oleh dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengenai tentang ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani ghibah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau menyebut seseorang atau saudaramu yang tidak suka dengannya. Itu yang disebutkan Nabi. Jadi ghibah itu kita membicarakan kejelekan orang lain, disebarkan, membicarakan dirinya agar orang lain pun benci dengan dirinya. Ini namanya ghibah. Makanya tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang menggibahi, suka menggunjing, dan bahkan dia mengadu domba di antara kaum muslimin yang lain agar bertikai di antara keduanya. Maka ini masuk ke dalam adab yang ke-10, adab yang ke-9 Maka hendaknya menjauhkan dari sifat yang namanya ghibah dan namimah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan dari sisanya dari adab tentang berbicara. Kita akhiri dulu, kita salat berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan adabul muslim fil yaumi wal laila, adab seorang muslim di dalam kesehariannya. Dan kita masih menjelaskan dan melanjutkan adabul kalam, adab di dalam berbicara. Kita masuk ke dalam adab yang ke-10 dari kitab ini. Al-Mu'arif menjelaskan adab yang ke-10, al-isqa' ila al-mutahaddits wa 'adama muqati'ati aw izharil 'ilmi bi hadithi wa 'adama tasfih ra'yihi aw takdhibi. Kata al-mu'alif, al-isgha'u, hendaklah seseorang itu menyimak atau mendengarkan, ilal mutahaddits, orang yang berbicara. Jadi hendaklah seseorang itu menyimak atau mendengarkan kepada orang yang sedang berbicara, ilal mutahaddits, wa ada muqati'ati, dan tidak boleh memotong pembicaraannya, au izharul ilmi bihadits, atau dia menampakkan diri dengan ilmunya dari pembicaraan atasnya. Jadi maksudnya dia memotong pembicaraannya, kemudian dia menampakkan dirinya dengan memotong pembicaraan orang yang berbicara tersebut, lalu dia berbicara dengan ilmu, menampakkan diri, memotong pembicaraan orang tersebut. Wa adama tasfihi ra'yihi aw takdzibi, atau dia merendahkan. Tasfih ini merendahkan ra'yi, pendapatnya, aw takdzibihi, atau dia mendustakannya. Jadi hendaklah kita
menyimak. Al-isqa'u ilal muhaddisi, menyimak, mendengarkan pembicaraan orang yang sedang bicara, tidak boleh dipotong. Makanya orang kalau lagi bicara nggak boleh dipotong sampai selesai dia dulu bicara. Dan ini lebih fatal lagi, wa adama muqati'ati, dia memotong pembicaraannya, lalu apa? Au izharu ilmi bihadisi, lalu dia memotong pembicaraan orang itu, kemudian dia menampakkan ilmu dia, bahwasanya apa yang dia bicarakan misalkan salah, lalu dia menampakkan dirinya kalau dia benar-benar hebat di dalam bicaranya dengan ilmu. Dan ini masuk ke dalam ya orang yang tidak beradab. Yang pertama, dia satu, memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, dia menampakkan diri dan bahkan merendahkan. Makanya wa'adama tasfi ra'yi, merendahkan dari pendapat orang tersebut atau mendustakannya. Dan ini fatal. Tidak boleh seorang muslim ya dalam keadaan seperti ini. Makanya masuk tadi dalam hadis Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Jadi sombong, kata Nabi, yaitu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Innahu la yuhibbul mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, menyombongkan dirinya. Maka harus diperhatikan, ikhwan. Jadi jika ada orang berbicara, maka hendaknya kita mendengarkan pembicaraan ya orang tersebut. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain, lalu dipotong pembicaraannya, bahkan dia menampakkan dan merendahkan dari pendapatnya atau mendustakan dari kalamnya, pembicaraannya. Dan ini tidak beradab ketika dia berbicara dengan orang lain. Adab yang ke-11, ada mal istihsar bi hadis. Ini dilarang seseorang al-istihsari bi hadis, menghentikan pembicaraan. Maka tidak beradab jika kita memberhentikan pembicaraan orang lain. Ya. Wa i'ta'il akharina fursata litahadduts, dan dia memberikan pembicaraan kepada orang lain dengan diberikan kesempatan untuk berbicara. Fursata litahadduts. Jadi apa maksudnya dalam bab ini, dalam yang ke-11 ini adabnya? Jika seseorang sedang berbicara, jangan kita hentikan pembicaraannya. Lalu yang dimaksudkan di sini, tidak boleh kita menghentikan pembicaraannya, kemudian kita hentikan, kemudian kita berikan kepada orang lain, dikasih kesempatan orang lain untuk bicara. Ini masuk kemana? Kayak orang lagi debat atau dia sebagai moderator. Kalau di televisi itu suka ada seperti itu, debat politik, ya kan? Atau debat agama. Lalu ketika lawannya si A sedang berbicara, belum selesai pembicaraannya, langsung dipotong, lalu kasih kesempatan yang B. Dan ini tidak beradab. Makanya jika ada misalkan seorang dari pihak A, dia berbicara, lalu kita ini tidak boleh memotong pembicaraan si A ya sampai dia selesai. Nah, makanya dilarang ini. Ada mal istisari bi hadis. Dia menghentikan pembicaraan orang tersebut kemudian kasih kesempatan yang B, dan ini tidak beradab. Tidak boleh kita menghentikan pembicaraan orang lain kemudian kita memberikan ya kesempatan ya orang lain untuk dalam berbicara. Wa ita'il akharina fursata litahadduts. Tidak boleh. Dan ini tidak beradab. Maka hendaknya kaum muslimin dan muslimat perhatikan di dalam berbicara. Kemudian poin yang ke-12, adab di dalam berbicara, al-bu'da 'anil khusyunah wa ghilzah. Hendaknya seseorang menjauhkan
berbicara dalam keadaan kasar. Ya, al-khusyuna wa ghilzah ini dalam keadaan kasar atau keras. Makanya wasyiddatu fi hadis, berbicara dalam keadaan keras. Ya, makanya perhatikan, ada seseorang ketika dia berbicara keras karena suaranya, bukan isinya. Harus diperhatikan. Jadi kerasnya dalam berbicara ini, dia berbicara tidak melihat kepada tempatnya. Misalkan lawan bicaranya, dia bicaranya keras, ya, wasyiddati fil hadis, atau dia wa'adama tattabu akhta'il akharina wazzalatuhum, atau dia dilarang untuk mengikuti kesalahan orang lain ketika mereka mendapatkan kesalahan. Jadi berbicaranya kita apa? Hanya mengikuti, mangkul dari pembicaraan orang lain, tapi pembicaraannya salah. Jadi orang lain menukil bahwasanya ya dia berpendapat seperti ini, kita hanya menukil dari pendapatnya, tapi pendapat yang salah, dan ini tidak beradab dan masuk ke dalam al-bu'd 'anil khusyuna wa ghilzah. Hendaknya dijauhkan perkataan yang kasar. Dan masuk kata para ulama, kita mengikuti pembicaraan orang lain, kemudian orang tersebut di dalam pembicaraannya banyak salahnya, maka itu yang dikatakan perkataan yang khusyuna, pembicaraannya kasar karena tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka masuk ke pula fahadha mimma yughirus sudur, orang yang ketika dia berbicara keras, ya, wasyiddati fil hadis, kemudian wa'adama tatabbu'u akhta'il akharin, ya, wazalatahum, kemudian fahadha mimma yughirus sudur, dan itu dapat menyakitkan, ya, di dalam hati yang kita ajak bicara. Tiba-tiba kita bicara dengan seseorang, orang tersebut keras, maka itu dapat menyakitkan orang lain. Maka tidak boleh kita berbicara kepada orang lain keras, suaranya membentak-bentak, kasar di dalam bicara, dan itu dapat menyakitkan orang lain. Zaman sekarang kalau sudah sakit, mereka tidak lagi tanggung-tanggung. Dia dapat dendam kemudian membunuhnya, atau jalan pintas, atau dia datang ke tukang sihir kemudian menyihirnya dan yang lainnya. Akibat apa? Akibat kalam, berbicara wasyiddati fil hadis, bicaranya itu keras dan bahkan dia kasar di dalam bicaranya. Kemudian wa yufdi ilal adawati wal bughdha, dan orang yang berbicara itu ketika dia berbicara kasar, berbicaranya keras, wa yufdi ilal adawati wal bughdha, mengakibatkan dapat permusuhan dan yakni permusuhan dan bertengkar atau kebencian. Ada orang ketika dia berbicara kasar, maka ini dapat menyelisihkan seseorang menjadi musuh dan dapat benci kepada seorang tersebut. Makanya hendaknya kaum muslimin ketika kita berbicara dengan lemah lembut, kemudian jangan sampai kita bicara dengan keras, bahkan kasar, membentak, dan ini bukan adab dari adab seorang muslim sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perkataan yang membuat sakit orang lain, mengakibatkan wa yufdi ilal adawati wa bughdha, mengakibatkan permusuhan dan kebencian. Maka tinggalkan perkataan-perkataan yang membuat seperti ini. Maka adab seorang muslim perhatikan ketika berbicara. Yang terakhir, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, dari adabul kalam, adab berbicara, al-mu'alif menyebutkan yang terakhir tajannub, jadi as-sukhriyati wal istihza'i wal istihana bil mutahaddas ilaihim. Apa kata penulis? Hendaklah seseorang menjauhkan berbicara dengan apa? Mengejek. Wal istihza, mengolok-olok. Berbicaranya mengejek kemudian mengolok-olok,
wal istihanah, termasuk juga dalam keadaan merendahkan, ya, bil mutahaddatsu ilaihim, orang yang berbicara kepada mereka. Ini harus ditinggalkan nih. Makanya wasiat yang terakhir dari adabul kalam, hendaknya menjauhkan dari berbicara, mengejek orang lain, mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain ketika di dalam berbicara. Dan ini bukan adab seorang muslim. Makanya disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat pada ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum. Bisa jadi suatu kaum yang kita olok-olok itu, yang kita ejek, yang kita hinakan, apa? Yakunu khairan minhum, ternyata dia lebih baik daripada kita. Dan ini kita harus mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini. Terkadang kita menjelek-jelekkan suatu kaum, menjelek-jelekkan orang lain, menghina, merendahkan, padahal ya belum tentu yang kita ejek-ejek, yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Dan ini tidak masuk ke dalam adab seorang muslim. Makanya kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, apa? Falyakul khairan liyasmut, maka diamlah, tidak usah kita bicara. Apalagi dia berbicara dalam hal yang dapat menimbulkan permusuhan, yang dapat menimbulkan perpecahan di antara keduanya, anak dengan orang tua, kemudian teman, karib kerabat dengan temannya, atau sesama muslim. Dan ini tidak beradab. Hendaknya kaum muslimin berbicara sesuai dengan adabnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Semua adab diajarkan dalam Islam, maka hendaknya kita perhatikan adabu muslim fil yaumi wal lailah. Adab di dalam kesehariannya seorang muslim dia harus perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita habiskan, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah dalam pertemuan yang lain nanti yang akan datang kita akan masuk ke dalam adab-adab yang selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.